kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Tim PHP 2D FKAS Udinus jalankan Clean Water Project di Desa Penadaran. Oke, Bu Ika, tadi yang sudah disampaikan Bu Ika nih ya, di tahun 2021 ini nih FKAS prestasinya luar biasa walaupun di tengah pandemi seperti itu ya Bu ya. Nah ini untuk langkah-langkah dari tim kemahasiswaan sendiri nih Bu untuk meningkatkan prestasi dari mahasiswa seperti apa nih Bu? Ya, jadi langkah-langkah dari kami memang kami ingin membuat suatu tim ya, tim khusus kaitannya dengan penalaran prestasi dan penalaran. Jadi nanti dari teman-teman mahasiswa juga yang menghandle, khususnya Ormawa juga. Tapi di dalam tim tersebut, jadi nantinya setiap ada kompetisi seperti itu, nanti dari teman-teman yang mensosialisasikan dan mendampingi, seperti itu, mendampingi supaya nantinya bisa mengikuti kompetisi dan menang pastinya harapannya seperti itu. Kalau kompetisi yang biasanya diikutin oleh para mahasiswa FKAS biasanya apa aja sih Bu? Ya, kalau kompetisi kalau dari Ormawa sendiri itu ada PHP 2D, kemudian Wira Desa, ya, itu memang mengharuskan harus dari ini ya, harus dari Ormawa. Tapi kalau dari mahasiswa itu cukup banyak, tadi ada KBMI, kemudian PKN, kemudian kampus mengajar, kemudian apa namanya, untuk kompetisi-kompetisi seperti kayak rekam medis, coding, seperti itu banyak. Ya. Banyak Jadi, juga ya? banyak juga. Oke, baik. Dan rekam medis saja tidak semua universitas ada gitu ya Bu ya. Saya di Udinus, keren loh Udinus nih semua. Oke, Bu Ika, ini sebentar lagi kan tahun 2021 akan berakhir gitu ya Bu ya. Ini untuk target dari tim kemahasiswaan FKAS Udinus sendiri untuk tahun 2022 mendatang apa nih Bu? Ya, jadi kalau target dari kami sendiri ya, dari kemahasiswaan pastinya ingin mencetak prestasi internasional ya, baik apa namanya dari mahasiswa ataupun Ormawa. Tadi untuk Ormawa kami berencana untuk mengadakan seminar internasional yang memang mengadakan itu adalah BEM. Oke, gitu, BEM. rencana. BEM ini ya Bu ya. Rencana seminar internasional. Kemudian mengikuti kompetisi-kompetisi internasional. Itu target kita. Oke, di tahun 2022 ya Bu ya, luar biasa. BEM? Siap. Ya, siap Bu. Oke, ini saya nanya nih, Rani, Yudi. Kalian kan kuliah, ini aja lagi UTS gitu ya, terus habis itu juga ikut program PHP 2D, terus harus menyiapkan seminar internasional tahun depan gitu. Kalian gimana nih cara bagi waktunya gitu? Dari Rani deh, kamu gimana Ran? Kalau saya bagi waktunya, pastikan antara organisasi sama kuliah tuh jadwalnya beda Kak. Oke. Ya kan, mungkin kalau organisasi mungkin sore sampai malam gitu. Kalau kuliah kan kebetulan saya ngambil kelas pagi, jadi pagi sampai sore mungkin kan. Nah, jadinya kalau dari saya sih nggak ada jam yang tabrakan gitu. Jadi masih bisa buat bagi waktunya gitu. Oke, kalau tugas-tugas gitu? Kalau tugas-tugas Kalau tugas-tugas saya ini tipe orang yang kalau misalnya hari ini ada dikasih tugas langsung dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan hari ini, besok jadinya langsung udah dikerjakan. Iya, ada cepet timingnya ya. sendiri. Takutnya kalau ditunda nanti tabrakan sama tugas lainnya. Oh iya bener, bagus ya Bu ya. Kalau Yudi nih gimana nih Yudi? Kita tanya Yudi. Biasanya beda gitu. Iya, kalau cowok biasanya beda loh. Gimana Yudi? Hampir sama juga sih Kak, cuman bedanya kalau aku kan kadang-kadang tuh sering tabrakan nih jamnya. Kadang-kadang ada jam siang tuh ada rapat biasanya, terus ada kelas juga. Nah aku tuh bener-bener kayak baginya tuh bener-bener kayak semuanya rapat nih. Aku harus pakai 2 device kayak gitu. Jadi saling-saling dengerin gitu. Gimana Bu ya? Dua gitu dipasang. Tapi tetap dengerin satu sama lain kayak gitu. Oke. Ya, telinga kanan dan kiri bekerja gitu ya, sendiri-sendiri gitu ya. Oke, tapi tetap kuliah jalan ya, bagus ya. Oke, lancar gitu Bu. Dimantapkan Bu, lancar kok Bu, tenang gitu. Oke. Rani, kalau apa aja sih yang dihasilkan gitu dengan adanya program Clean Water Project ini? Jadi program ini tuh menghasilkan pembangunan tower dan toran, terus penampungan air, lalu ada MCK dan akses jalan MCK-nya. Terus ada pembangunan rumah pompa juga dan pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi jalan aksesnya juga dari ini ya, tim kalian gitu ya? Iya, akses ke MCK-nya. Iya. Oke, totalitas semuanya ya Bu ya, satu paket gitu, satu paket. Nggak setengah-setengah. Nggak setengah siap, nggak setengah-setengah gitu. Oke, kalau boleh tahu nih berapa lama sih proses gitu dari
untuk program ini gitu? Kurang lebih 5 bulanan, dimulai 5 dari Juli. Iya. Wah 5 bulan lumayan ya, tapi karena juga membuat alat gitu ya, Iya. menciptakan alat kayak gitu nggak mungkin sebulan jadi, nggak mungkin ya, apalagi kan kalian juga harus mempelajari tadi alatnya sampai banyak, sampai kelupaan Sampai apa lupa. aja gitu, perintilan-perintilannya banyak nih Mbak. Oke, Oke, jadi sekitar kurang lebih 5 bulan. Nah, kalau kegiatan yang dilakukan oleh tim kalian nih untuk desa itu selain membuat filter air bersih itu apa aja? Kami juga ada pemberdayaan masyarakat. Oke, apa tuh, kayak gimana tuh pemberdayaannya? Jadi kami melakukan sosialisasi tentang program ini. Jadi kan nggak mungkin Bener. kami bikin program tapi masyarakatnya nggak tahu itu Dibikinin apa. ya Bu Iya. ya, habis itu ditinggal kan nggak ngerti Iya. ini apa sih di desa Harus saya diedukasi tiba-tiba. dulu. Iya benar, Iya, harus edukasi dulu. iya. Terus jadi kayak mengedukasi ke masyarakat. Ini ada program ini, cara kerjanya ini, cara perawatannya ini. Terus ada MCK juga bisa digunakan. Jadi kami juga berharap program kami yang udah kami bangun di sana itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi nggak kayak nggak kepake gitu loh. Betul, Kak. betul, betul. Oke, dari tadi kan disenggol nih ada ini ya, MCK ya untuk Iya. jamban ya. Oke, untuk memberikan jamban ke keluarga di desa tersebut. Nah, ini ada berapa jumlah jambannya nih Yudi? Untuk zamannya sendiri yang kita buat itu 1 Kak. Cuman kemarin kita kerjasama sama Mitra, sama Rotary Club itu kita ngirim leher angsa atau jambannya itu tuh sebanyak 50 biji. Oke, 50 Iya. biji. Oke. Jadi satu dari kalian dulu, terus habis Iya. itu melakukan kerjasama Iya, gitu ya betul. dengan Rotary. Rotary Club. Itu Iya. emang udah bekerja sama dengan Udinus atau gimana nih Bu sebelumnya? Ya, jadi dengan adanya program ini, kemudian kita melakukan kerjasama, ada MOU antara Udinus dengan Rotary. Seperti tadi yang disampaikan dari teman-teman ya, jadi awalnya kan pengajuan proposal, kemudian di ACC, kemudian implementasi itu ya. Nah, pada saat implementasi itu kan ternyata permasalahannya kan nggak hanya satu, tadi kekurangan Iya, air betul. bersih, ternyata permasalahan Ternyata yang ada lain masalah ada. lain. Nah, kita coba ke ini ya, kerjasama dengan mitra lain, alhamdulillah mereka welcome seperti itu. Akhirnya kita bekerja sama seperti itu. Kok jadi kerjasamanya ini dijalin setelah Betul. adanya ini gitu ya? betul. Oke, luar biasa. Berarti tidak tahu ya sebelumnya kalau Iya. ternyata ini di tengah-tengah gitu ya? Oke. Untuk ini kan pasti ada dosen pendampingnya seperti itu ya, terus kayak bimbingan juga berarti ya Bu ya. Ini untuk kayak bimbingannya berarti dilakukannya secara daring atau luring atau gimana? Kami daring ya Kak. Daring. Iya. Ada masalah nggak? Kalau masalah pasti ada. Oke, kalau masalah pasti ada Mungkin kan. lurus gitu ya. aja Oke, pasti iya, ada. bener sih ya. Oke, jujur sekali kamu. Iya. Bener. Oke, tapi kalau untuk masalah proses di bimbingannya semuanya lancar kan walaupun diadakan secara daring gitu. Atau mungkin dari tim kakak bersepuluh nih, kan di rumah masing-masing mungkin ada yang kendala sinyal atau apa gitu nggak? Kalau rapat koordinasi yang daring itu mungkin pasti ada kayak kendala sinyal. Cuman kami juga sesekali kayak waktu di desa itu ada koordinasi secara luring juga. Itu alhamdulillah penyampaiannya lancar juga. Penyampaiannya Iya. lancar gitu ya. Oke, baik. Bu, dari tadi saya belum nanya pendapatnya Bu Ika nih. Tahu tim PHP 2D FKAS ini lolos gitu Bu. Gimana tanggapan Ibu? Ya, yang pasti tanggapannya pasti bangga sekali ya, bangga sekali di mana dan baru ini ya, jadi mencetak rekor gitu ya, dari sebelumnya belum pernah lolos meskipun sudah mengajukan. Dan yang membuat kami bangga adalah tidak hanya sebatas prestasi ya, dalam artian kalau ini tadi dikatakan kan pengabdian masyarakat. Betul. Ya, bersinergi dengan masyarakat, kemudian memberdayakan masyarakat di mana potensi-potensi desa yang sebelumnya mungkin mereka belum paham, tapi dengan adanya teman-teman mereka jadi paham, oh ya ternyata bisa nih ada yang namanya air bersih, kemudian bisa dapat jamban gitu ya. Dan dari teman-teman sendiri yang biasanya kan hanya dapat teori ya di kampus gitu Betul. ya. Nah, sekarang bisa mengimplementasikan nih teori yang dia dapat ke masyarakat seperti itu. Oke, nah ini kalau menurut Bu Ika nih, sebenarnya seberapa penting sih Bu untuk kegiatan dari mahasiswa ini harus berkesinambungan gitu
untuk ke masyarakat seperti itu? Ya jadi sangat penting ya. Jadi kenapa? Karena masyarakat sekarang gitu ya, mereka itu biasanya kan cenderung lebih akan mempercayai yang namanya media sosial. Nah, dengan adanya teman-teman di mana mahasiswa ini turun ke masyarakat, lah manfaatnya mereka adalah mengedukasi masyarakat yang tadi ya bisa menggali potensi desa dan yang lainnya. Apalagi era sekarang ini kan ada yang namanya kampus merdeka, merdeka belajar gitu ya, di mana teman-teman mahasiswa ini memang sudah belajarnya tuh nggak hanya di kampus, tapi juga di luar. Karena nantinya setelah lulus mereka kan akan terjun di masyarakat. Betul, langsung Seperti berarti itu. belajar sejak dini ya Bu ya untuk praktek langsung. masyarakat. Nanti kalau lulus biar nggak kaget seperti itu gitu Iya. ya. Kaget nggak? Enggak. Apa sih kaget apa gitu ya? Oke, berarti ini untuk proyek ini masih berjalan ya. Nah, ini untuk proses edukasi nih ke masyarakat sendiri nih kalian lakukan berapa kali? Kami baru kurang lebih berapa Kak? 2 ya? Dua tigaan. 2-3 kali Iya, gitu 2 ya? sampai 3 kali. Oke, kalau tanggapan masyarakat di sana nih dengan adanya program ini seperti apa? Masyarakat di sana tuh sangat mendukung Kak, sangat senang ada bantuan dari luar buat desa itu. Terus juga masyarakat tuh mau membantu kami dalam Mau membantunya gimana? Nanti kita lanjutkan tapi Iya. kita setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.